Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Robin, Menteri Jemaah Imam, Bapak-bapak, kita Allah Subhanahu wa taala. Disyukur panjatkan pada ini segala nikmat yang Allah beri. Amat banyak, salah satu dari sekian banyak nikmat itu adalah tentunya kita pada kekuatan dan izin tengah-tengah aktivitas kita bisa hadir di sini dalam rangka menaikkan kewajiban kita salat zuhur berjamaah teruskan ta'lim ma'lum. Kita berdoa mudah-mudahan kumpulnya kita di sini kita ibadah yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan dengan kita bisa dimakan. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita khusyuk, kita baca Fatihah, kita khususkan dua pengarang kita dulu dua kita masing-masing. Kalau saya lihat 150 nama orang tua, kita berdoa mudah-mudahan dari semua yang telah mendahului yang berusaha diterima amal ibadah dari yang mereka kepada Allah dan guru orang tua yang masih ada, masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka berdoa, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu di dunia dan akhirat, berdiri keluarga dan juga orang banyak yang kita yang mengaji pada siang hari ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah yang biasanya istiqomah hadir terus, hari ini nggak bisa karena sakit, mudah-mudahan Allah ada penyakitnya, mereka hadir karena ada urusan, ada keperluan, ada kerjaan. Dan mengumpul permudah urusan keperluan dan kerjaan. Allah hari ini hadir juga oleh Nabi Muhammad SAW, wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa dzurriyyah wa ahli baitihi wa ashabihi la siyama al-khulafa'i ar-rasyidin wa kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Ila arwahina wa ummahatina wa jami'an masyayikhina wa 'alimina wa ustadina wa li ashabi bukalina wa liman ahsana ilayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'ati ajma'in wa barika bi masyayikh al-ardi wa gharibiha min awal dunya ila yaumil wa khususan Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibani Al-Fanawi, Syekh Bakar bin Syekh Muhammad Sattok, Al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami min al-Nabi bi fitratan wal muslimin wa khususan ila al-ulama. Allahumma barik Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa afafu 'alaina min barakati fikrih. Meneruskan pelajaran kita halaman 150 baris 6 dari bawah. 1 2 3 4 5 6. Waqad yusan. Kemarin itu saya ingat betul di atas hadis tauhid berbicara tentang adzan. Jadi adzan itu bukan dari Nabi tadi, tapi dari mimpi sahabat. Di sahabat mimpi kemarin tuh ada orang bawa lonceng karena Rasulullah nyuruh manggil sholat tuh pakai lonceng, rapat begitu. Di rapat berlangsung sahabat ketiduran. Dan ini hadisnya sahih dan ini hukum menjadi ittifaq, kesepakatan. Jadi mimpi itu kemarin saya jelasin mimpi sebagian daripada nubuwah, karena Jibril itu nggak nganggur kan Nabi selesai di mimpi. Makanya boleh jadi mimpi itu bermakna. Nabi Yusuf mimpi. Bapak kalau ada mimpi bermakna. Biasanya istikharah jawabannya lewat mimpi.
Cuman waktu saya ngaji dengan kiai saya, kalau bisa istikharah itu dimintai orang lain, karena jauh dari subjektivitas. Contoh, misalnya Bang Daus nih, demen janda 2. Misalnya contoh, yang satu cakep, orang demplon, orang kaya, soleha pakai kerudungan, yang satu jelek, gembrot, susah cerewet, nggak pakai jilbab. Di istikharah kira-kira yang keluar mana? Yang cakep ya, yang demplon. Nah itu namanya subjektif. Saya minta guru dan nah, jadi istikharah itu kalau benar-benar ragu, dua-duanya ragu, istikharah. Sama-sama cakep, sama-sama demplon, baru. Nah biasanya jawabannya lewat mimpi. Saya pernah baca kitab itu Sidogiri Tulung Warin Tabir Mimpi. Sidogiri dari kitab. Jadi mimpi yang bisa diterjemahkan, mimpi yang berupa binatang, dan harus punya wudhu. Makanya Nabi Yusuf itu kan mimpinya elang, sapi. Nabi Yusuf, kalau baik kembali lagi, akhirnya mimpi itu dialami oleh separuh sahabat. Kata Sayyidina Umar pas mendengar Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, la ilaha illallah. Sayyidina Umar keluar. Ini siapa yang memandangin kayak ini? Demi Allah, kemarin kan begitu ya? Saya melihat dalam mimpi saya begini juga. Ternyata separuh sahabat mimpinya sama. Akhirnya diputuskan sama Rasulullah. Nah inilah panggilan buat sholat. Namanya azan. Kemarin apa secara etimolog dan terminolog? Sudah. Nah sekarang kita terusin. Wa qad yusannu. Qad kalau masuk fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Qad kalau masuk fi'il madhi artinya sungguh. Intermezzo. Qad. Kalau baca Quran ada qad berarti setelahnya itu pasti fi'il. Jadi qad itu setelahnya pasti fi'il. Tapi fi'il kan ada 2. Ada fi'il mudhari, fi'il madhi, ada fi'il amr ntar. Nah, kalau masuknya fi'il madhi terjemahkan sungguh. Sungguh. Qad qamatis shalah berarti sungguh telah berdiri. Jadi kalau ada Bilal udah qad qamatis shalah ya diri udah. Nah, itu baru meternya. Nah, kalau masuk ke fi'il mudhari itu di awalnya ada huruf mudharaah. Anaitu. Alif, nun, ya dan ta. Ini huruf-huruf mudharaah namanya. Huruf-huruf fi'il mudhari. Jadi kalau kalimat fi'il depannya alif, nun, ya atau ta itu namanya fi'il mudhari. Tadi apa? Qad apa? Qad yusannu. Qad yusannu. Ini kan ya. Nah, berarti ini fi'il mudhari. Nah, qad kalau masuk fi'il mudhari terjemahkan terkadang atau kadang-kadang. Qad yusannu. Yusannu ini jadi naibul fa'il. Jadi enggak tetap sunnahnya gitu. Terkadang disunnahkan gitu. Terkadang disunnahkan. Apa disunnahkan? Al-adzanu adzan. Li ghairi sholati selain sholat. Nah, adzan dari mazhab Syafi'i disunnahkan bukan untuk sholat doang. Terkadang. Kama fi adzanil mabhum. Kama fi adzanil mahmum, seperti lagi kesusahan, bete, suntuk, adzan, sunnah. Apa wal masruq wal ghadbani masuk apa? Terjatuh. Ghadban lagi marah, lagi emosi, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah. Karena setan lari.
Wa man sa'a khuluquhu, dan barang siapa jelek hal akhlaknya, min insanin au bahimatin, daripada manusia dan juga binatang. Orang ngamuk ajanin, kebok ngamuk ajanin itu au bahimatin. Lagi mau dipotong ngamuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah, bukan hanya panggilan sholat. Datanya hadisnya mana Ustaz? Di dalam daya, pokoknya ini kita di luar daya. Banyak lagi. Nah, ini berdasarkan hadis. Adanin. Orang ngamuk. Adanin. Bini ngamuk. Belum kasih duit belanja, adanin. Oh. Ya. Wa indal hariq, kebakaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis nerah kita nggak bisa dilempar air, nggak mati-mati. Udah aja dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika angin puting beliung, tsunami, air gua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis kita serang angin, mau ngapain? Jangan ada. Wa inda tagawulil khilal, ketika ada penampakan pocong, ayat tamarudil jin, terlihat jin, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kita hidup berdampingan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi kita palatkan gitu. Sahih, hadisnya sahih. Jadi ada. Kesurupan ada. Kesurupan. Kopi, Allah Akbar. Kopi. Nah, duda ke kawin-kawin ada ada di sini juga yang kawin-kawin. Ada nih jomblo. Jadi azan itu terkadang disunahkan dalam bentuk menyerah apapun keadaannya, situasinya. Kita udah nggak bisa kapan azan. Wahwa, adapun azan, wahwa itu marji'ud dhamir, kembalinya ke azan. Kalau wahwa berarti laki, azan itu berarti mudzakkar. Wal iqamatu, dan iqamah, azan dan iqamah, Allahu Akbar, iqamatis shalah. Iqamah fil udhunail maulud, di dua telinga bayi yang baru lahir. Kalau tetangga kita bilang bid'ah, biarin aja ya. Tapi ini mazhab Syafi'i ada datanya. Coba buka kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Habib Alawi Al-Haddadi. Qad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Hasan dan Husain hina waladatul. Di bayi baru lahir, adzankan telinga kanannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak kalau nggak percaya tanya dokter. Bayi yang baru lahir belum berfungsi lidahnya, ngomong nggak bisa, belum berfungsi matanya dengan baik, colok nggak bakalan ngerti, tapi kupingnya sudah sanggup mendengar. Jadi Islam mengajarkan bayi yang baru lahir adzankan, supaya hal pertama yang dia dengar adalah kalimat tauhid. Kan esensi hidup begitu doang, la ilaha illallah. Nanti waktu mau mati sama, talkinkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Dari baru lahir mau meninggal, baru lahir ke dunia diadzanin kalimat la ilaha illallah, mau meninggal dunia juga ditalkin la ilaha illallah. Menghadapi hiruk pikuk dunia, dia kudu bawa la ilaha illallah. Nah pas mau meninggal, man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Itu aja. Jadi hidupnya Nabi yang ngomong. Jadi barang siapa di akhir hidupnya ngomong la ilaha illallah, masuk surga.
Ada temen nanya, apa betul itu hadis? Ya, Ustaz, benar hadis. Gampang amat. Timbang ucap la ilaha illallah masuk surga. Gampang amat. Saya bilang iya. Itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Cuman persoalan adalah, sanggupkah lidah kita getarkan ketika maqadahu finnar atau maqadahu fil jannah? Coba Bapak kalau sering tadarus surah Waqiah, idza balaghatil hulqu wa antum hina idzin tanzurun. Kalau kita udah sakarat najat tempat kita di surga, sanggupkah kita getarkan lidah? Kalau selama hidup belum pernah ngatamin Al-Quran dulu, ngaku orang Islam, ngaku pengikut Nabi Muhammad, seumur hidup belum pernah ngatamin Al-Quran dulu. Makanya sanggupkah kita getarkan? Jangankan waktu mati, kita lagi serem aja, begitu. Gimana waktu menghadapi maqadahu finnar atau maqadahu finnar? Begini. Iblis itu punya cita-cita. Cita-citanya adalah membawa sebanyak-banyaknya orang ke neraka. Dan momen yang paling spesial dan tepat ketika najah, ketika roh lagi jalan mau lepas dari kandung badan. Makanya di telinga kiri dibisikin dulu, supaya kita lepas dari tauhid. Nah, kita bisikin telinga kanan, berebut sama setan. Bapak, makanya anak yang soleh kita pasti menemukan perihal kayak begini peristiwa. Jadi anak makanya beruntung bapak kalau punya anak yang soleh, dia akan tuntun kita mencoba. Itu waktu saya ngaji dengan kiai saya, itu ciri orang najah itu kaki kanannya sudah bergerak-gerak. Jadi kalau udah sakarat, udah ngangkat, nih ruh kaki kanannya sering bergerak, berarti katanya jalan. Ruh itu jalan. Ustaz, gimana itu data? Innallaha yuqbalu taubat 'abdi ma lam yuqarrib. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya nyampe di tenggorokan. Berarti kan jalan dari kaki ke betis ke paha, itu pintu taubat masih dibuka. Buru-buru la ilaha illallah. Karena ini kalimat yang dapat ini tiket. Apapun urusan, apapun sejarah hidupnya, kalau dia bawa la ilaha illallah kata Nabi masuk ke perut, ke dada. Kalau udah ke leher ditolak sudah pintu taubat itu. Memang ada orang ustaz yang tobatnya waktu urut di tenggorokan. Fir'aun waktu timbul tenggelam di laut, dia bilang aman tuh birobbi Musa, ditolak. Udah nyampe sini baru bilang aman tuh birobbi Musa. Waktu di dada. Makanya katanya kalau udah kaki bergerak-gerak, kata kayak saya dulu ngaji, saya ingat dulu kitab takbir dulu. Bilang la ilaha, telinga kanan. Makanya beruntung bapak kalau punya anak soleh. Dia nggak selfie. Doain bapak saya ya, lagi kapan nih? Enggak, tapi dituntut. Nah, kata ulama, nih saya pakai data ini bukan kata saya. Coba buka kita kalau kita. Imam Nawawi bilang, kalau talqinin orang meninggal, pilihlah yang dia sayang. Anak 10, pilih yang paling dia sayang. Bang sini dulu, ada apa? Talqinin bapak, kenapa? Kayaknya bapak sama abang sayang betul. Atau kok kakak sini datang, bapak talqinin satu aja, jangan rame-rame. Emang tahlilan. Ayo, anak kasih 10 rame-rame. Ayo pak, la ilaha illallah. Kata bapaknya, gua mau dirupiahin. Satu orang saja dengan suara yang lembut di telinga kanannya. Nggak usah pakai mic ya, pakai gitu. Khawatir kalau yang bukan dia sayang, dia menolak. Kan anak macam-macam. Ada yang sering nyolongin rokok bapaknya, ya. Ada yang sering benahin sertifikat, bapak sertifikat. Anak macam-macam, ada yang nanyain sertifikat. Sertifikat. Namanya kita ayah, kita kan tahu karakteristik anak kita satu-satu. Pilihlah yang paling dia sayang. Khawatir kalau yang gak dia sayang nolak. Biasanya yang paling mamor yang sok, biasanya yang sok repot kan yang paling mamor ya. Hanya sertifikat mulu tuh biasanya. Makanya kalau anak ziarah ke makam orang tuanya biasa. Ini di Betawi bapak-bapak. Tapi kalau udah cucu sering ke makam engkong, aduh bahaya. Hari pertama dibawa Yasin, ya. Hari kedua dibawa Yasin. Hari ketiga dibawa meteran. Saya mau pindahin ke gunung digusur itu. Ya Allah ya Rabbana. Tidak semuanya, Jadi talqin
Menjadi dia ucap, paksa dia. Bukan Allah saja, tapi la ilaha illallah. Ustaz, la ilaha mati, Allah reken. Makanya di madzhab Syafi'i itu sembelihan orang Islam yang lupa baca bismillah halal sembelihan. Karena terbesit perkara ini hewan yang dihalalkan. Sama ada dikir. Jadi tetap la ilaha illallah. Jangan Allah aja. Karena hadisnya la ilaha illallah. Lakin mau takut la ilaha illallah. Kembali ke konteks. Wa huwa wal iqamatu fi udhanil maulud. Begitu juga waktu lahir. Adzankan. Makanya ayahnya adzankan itu di dadanya. Dia kadang Allahu akbar Allahu akbar. Pertama lahir ke muka bumi adzan. Mau meninggalkan muka bumi adzan. Qad yusannu terkadang. Adzankan sesuai dengan saintifik mutaakhir. Jadi data ini sesuai dengan mutaakhir. Karena memang benar agama itu tidak. Nah itu contohnya kata dokter kuping bayi itu baru lahir berfungsi dengan baik. Nah, kalau mata belum dia nggak refleks. Terus wa khalfal musafiri dan ketika khalfal musafir itu di belakang musafir artinya ketinggalan sesat kena setan keder gitu dah bahasa. Bapak pernah keliling aja keder kok kesini lagi kok ada Allahu akbar Allahu akbar. Apalagi ini yang sering naik gunung. Ini kan wartawan biasanya demennya naik gunung, ke hutan. Nah, kalau ada Allahu akbar Allahu akbar. Jangan bicara klinik irasional. Ini rasional. Jadi ini data agama. Ada. Titik selesai. Jadi ada terkadang iqamah terkadang disunahkan bukan hanya panggilan sholat. Apapun. Adzan. Bini marah-marah minta duit adzan. Oh, akbar. Insya Allah berhenti kalau kamu percaya. Habis berhenti pipi kita pada biru. Ya, cakarin. Terus yusannu disunahkan. Berarti selesai itu pembahasan. Terkadang sekarang nggak pakai kod yusannu lagi, tapi disunnah. Alal kifayah berarti sunnah kifayah. Adzan dan iqamah hukumnya sunnah kifayah. Wa yahsulu tercapai itu sunnah kifayah bi fi'lil ba'di kalau udah dilakukan sebagian. Jadi sekampung ada adzan satu cukup gugur. Adzanun wa iqamatun, adzan dan iqamah li khabaris sahihaini berdasarkan hadis dua sahih. Cek sendiri Sahihul Bukhari nomor hadis 628, Sahih Muslim nomor hadis 674. Apa? Idza hadarat as-shalatu. Makanya itu iltiqa sakinain, makanya diharokatin kasroh. Idza hadaratis sholatu. Asalnya idza hadarat as-sholatu. Tapi karena iltiqa sakinain dia harokatin kasroh. Begitu konsepnya. Jadi kalau Bapak baca Quran ketemu iltiqa sakinain, harokatin aja kasroh. Baca Quran ini bingung kok dulunya sukun nih, bacanya gimana nih? Ahad yang pertama harokatin kasroh. Asalnya hadarat as-sholatu. Kan dua-dua sukun. Akhirnya diharokatin kasroh, idza hadaratis sholatu. Apabila telah mau sholat fal yu'adzin, maka berazan lakum kalian ahadukum sholat. Jadi kalau mau sholat azan, mau di masjid kek, mau sholat jamaah di rumah kek, mau sholat jamaah di mana kek, kalau mau sholat azan, baik sendiri maupun rame-rame sunnah azan. Ustaz ribet azan dulu ya, udah nggak apa-apa nggak usah. Kan sunnah tadi, azan itu nggak wajib. Sunnah. Walaupun sholat sendiri Ustaz, iya, walaupun sholat sendiri, sunnah. Sunnah azan lidzakarin bagi laki-laki. Walau sobian sekalipun anak-anak. Wa munfaridan sekalipun sendiri. Jadi bapak sholat sendiri, udah ketinggalan jamaah, baru datang mau sholat sendiri, azan. Sunnah. Tapi hanya laki. Wa in sami'a adzanan sekalipun innya in goyah ini bukan syarat. Wa in sami'a adzanan sekalipun udah dengar adzan tadi. Tadi udah dengar adzan, sekarang mau sholat ketinggalan jamaah adzan.
azan lagi, sunnah. Ustaz ribet ya nggak apa-apa, tapi tentu beda kualitasnya, pahalanya beda. Sama seperti sholat dengan siwak, dengan sholat tanpa siwak, ya gedean dengan siwak. Ustaz ribet pakai siwak, udah, berarti kan pahala udah di. Ya, yang penting tahu dulu. Dan kualitas ibadah itu direken dari pengetahuan, bukan dari apa-apa, bukan dari lamanya, bukan dari seringnya, tapi dari pengetahuan. Bapak duduk di masjid, niat i'tikaf, yang satu duduk di masjid nggak niat apa-apa, mana yang duduk berpahala? Yang i'tikaf. Berarti kan pengetahuan menentukan itu semua. Disinilah urgensi di talibul ilmi. Ada orang sholat sama sholat Johor, yang satu tahu ini rukun, ini sunnah, yang tahu kan, yang satu nggak tahu apa-apa. Yang penting gue ikutin imam, ya berbeda. Anak kita juga begitu seorang, anak TK juga pada ikutin imam. Apa yang membedakan? Pengetahuan. Di sini urgensi di talibul ilmi. Allah kasih usia panjang, Allah kasih rezeki murah, taklim dekat, masjid dekat, tapi nggak paham. Nah, kan? Terus min ghairihi alal mu'tamadi, sekalipun telah mendengar adzan min ghairihi dari orang lain, alal mu'tamadi atas pendapat yang kuat. Berarti ada pendapat yang tidak kuat, tidak lagi disunahkan adzan. Tapi yang paling kuat tetap sunnah adzan walaupun sudah mendengar adzan dari orang lain. Titik. Terus khilafan berbeda lima fi syarhil muslimin, di dalam kitab syarah Muslim. Naam, ya, in sami'a adzanal jamaati, in jika sami'a telah mendengar adzanal jamaati akan telah mendengar siapa itu musolli, adzanal jamaati azan jamaah, wa arada sholata, lalu berkeinginan siapa itu musolli as-sholat akan sholat, ma'ahum beserta mereka, lam yusanna lahu, maka tidak disunahkan. Nah, beda ketika kita mau jamaah. Ada tadi si mamang kan adzan, terus kita mau jamaah. Kalau ini mah usah sunnah. Nah, paham dan ini alal aujah atas pendapat yang lain. Nah, itu mah jelas ya. Jadi kan tadi udah ada, terus kita mau jamaah salat. Nah, itu mah usah, enggak sunnah lagi. Terus adzan disunnahkan lima tubatin untuk sholat fardu. Jadi adzan hanya zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada adzan sholat id. Sholat id adzan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada. Tidak disunahkan. Ada ya, kemarin itu saya nggak sebut kampung ini, saya ngajar. Itu setiap Idul Fitri, Idul Adha ada qomat. Saya bilang, ya akhirnya dirubah. Kan dulu nggak tahu. Dirubah. Ada, saya nggak. Ya benar ini, masa saya bohong. Bukan saya merubah tradisi, bukan, memang gak ada datanya. Jadi kudu ada data, ibadah itu kudu ada data. Gak boleh inisiatif, karena di mazhab Syafi'i itu al aslu ala ibadah ala tahrim. Asal ibadah itu haram. Kalau gak ada datanya, gak boleh bapak ibadah itu inisiatif. Harus ada data. Karena rentan betul mengada-ngada. Kalau ibadah ya. Makanya mazhab Syafi'i terbanyak sedunia. Makanya yang di sini belum bermadzhab Syafi'i pindah deh. Kalau yang bermadzhab Syafi'i pegang. Pengarang Sahihul Bukhari, pengarang Sahihul Bukhari, Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Mitra mana kita sama dia? Udah ngikut aja kita. Walau fa'itatin duna ghairiha, sekalipun sholatnya disunahkan, zohor, asar, maghrib, subuh, isya, sekalipun qadha, sunnah adzan. Abang kesiangan subuh, kan manusia kan kadang-kadang ada hilafnya. Kan gak mungkin subuh tepat waktu, kadang-kadang habis pulang kampung capek, akhirnya ketiduran jam 8, adzan. Sunnah. Ketidurannya rame-rame sekeluarga, ada. Allahu Akbar, kata jam 8 pagi, kata tetangganya. Warga kita, tetangga kita pada PH tuh kayaknya di pulang kampung pada adzan tuh beneran sesat. Kalau yang nggak tahu kan begitu. Kalau yang tahu, oh ternyata sunnah walaupun sholat qadha. Qadha bapak ya. Kalau yang baru insaf nih kemarin nggak sholat qadha ya. Bahkan
Jangan bapak haram sholat sunnah kalau kodonya belum dianuin. Ya manusia kan gak ada yang bening. Yang bening kan Rasulullah. Kita kan pasti ada salah dan dosa. Mungkin boleh jadi di sini ada yang baru imsak, mungkin sholatnya pas umur 30 tahun. Berarti berapa tahun nggak sholat? Balas itu kodok. Habis johor lagi. Jangan sholat badiah. Johor lagi. Setahun Ustaz, saya ingat banget setahun saya nggak sholat. Pas saya main di masjid apa ini? Taqwa, ketemu nama Pak Daud, ketemu nama Mas Tri. Akhirnya saya imsak, setahun saya nggak sholat. Nah berarti habis johor lagi. Nah tahun besok udah selesai. Gitu cara hitungnya kan gampang. Asar lagi, maghrib lagi, subuh lagi. Kalau menimbulkan fitnah, ntar fotonya di rumah. Masa habis subuh dia sholat lagi. Emang ada? Kan takut fitnah. Kalau ditanyain kan selesai. Lu kok sholat lagi? Ini kodok bego. Kalau kodok sih nggak apa-apa. Nah di rumah. Habis subuh lagi, zohor lagi. Tahun depan karena setahun kan gampang. Tahun depan berarti selesai. Kalau 2 tahun kita nggak sholat, berarti 2 tahun yang akan datang selesai. Kalau 3 tahun kita nggak sholat, ya 3 tahun yang akan datang. Ustaz, kalau 40 tahun saya nggak sholat, ya mudah-mudahan umur kita dipanjangin. Terus, duna ghairiha, bukan selain sholat fardu, nggak sunnah. Mau sholat sunnah yang mana nggak sunnah ada. Kasunani, seperti sunnah wa sholatil janazah, sholat jenazah. Wal mandurah, sekalipun sholat yang dinazar. Sholat nazar kan wajib, nggak sunnah. Titik. Walau iktasara, ya. Jadi seandainya meringkas, iktasara, diringkas ala ahadima, atas salah satunya adzan dan qomat. Kan sunnahnya adzan plus qomat, walaupun sholat sendiri. Sekarang mau diringkas, saya mau satu aja Ustaz. Linah widiki waktin, seperti sempitnya waktu. Udah jam 3 kurang 5 menit. Asar itu jam 3. Kalau saya adzan plus iqamah enggak keburu Ustaz di sholat johor. Nah, kita pilih salah satunya. Fal adzanu aula bihi, maka adzan lebih utama daripada iqamah. Adzan lebih utama dari iqamah. Titik. Ustaz, saya mau qomat doang ya, terserah. Pokoknya ini hukumnya, yang penting tahu dulu. Ntar ajarkan lagi muridnya. Titik. Wa yusallu, dan disunnahkan adzanani 2 kali adzan. Li subhin, sholat subuh. Zaman Nabi dulu adzan subuh 2. Bener ini bisa saya bohong. Subuh dulu 2 kali, makanya Sayyidina Utsman Jumatnya 2 kali. Bener ini gak sembarangan. Adzan 2 bukan inisiatif, karena memang ada dasarnya. Pernah Rasulullah 2 kali, tapi subuh nggak apa-apa, tapi kan 2. Makanya Sayyidina Utsman berijtihad sholat adzan Jumat 2 kali. Yang nggak mau ya ikutin Nabi, ya nggak apa-apa. Orang adzan kok, nggak usah jadi perdebatan. Tapi hormati yang adzan 2 kali di sholat Jumat, karena Rasulullah dulu subuh 2 kali. Adzan imsak gitu ya. Yang keduanya ada subuh. Yang satunya siapa tuh? Jurunya disalahkan. Tadi ya, tadi biar kita jelas tadi. Jadi yang satunya Bilal bin Rabah, yang satunya tadi terus Ibnu Ummi Maktum. Nah, itu 2 lagi. Wa adzan ini. Adzan li subhi wahidun qoblal fajri. 1 adzan sebelum fajar. Kan sholat subuh itu ketika terbit fajar sodik. Fajar itu ada 2, ajarin anaknya, ajarin muridnya. Ada fajar kadhib, kadhib itu bohong. Ada fajar sodik. Nah fajar sodik itulah apa tuh? Subuh. Nah ini pas fajar, berarti fajar kadhib. Nah itu adzan, Allahu Akbar, qoblal fajri, sebelum fajar. Wa akhiru ba'dahu, dan yang satu setelah fajar sodik, imsak lagi. Fa in iktasara aula ba'dahu. Kalau diringkas,
Adzan subuh satu aja Ustaz. Ya yang setelah fajar lah yang lebih utama. Nah, dulu mana itu? Ada datanya. Ya, jadi yang satu Bilal lebih maktub. Nah, lalu satu Al-Kifayah yang sudah ya. Jadi 2 kali. Nah begitu juga ternakan misalnya adzan jamaah. Lalu lisubi salat subi al-munasabul. Nah ini. Kama yusanul adzan yusanul muadzini wa adzan wahidun qabla al-fajr wa akhir ba'dahu. Li khabari sahih. Berdasarkan hadis sahih 2 Bukhari Muslim. Mana hadisnya? Inna bilalan yu'adzinu bil-lailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzan ibni Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal berazan malam-malam, fakulu maka makanlah kalian, washrabu dan minumlah hatta tasma'u sehingga kalian mendengar akan azan ibni Ummi Maktum. Berarti Bilal azan pertama, yang kedua azan subuh namanya ibnu Ummi Maktum. Nah, ini hadisnya sahih. Jadi 2. Oh, jadi besok ketika lihat kita berpendirian azan Jumat 1, ketika lihat yang 2, oh ada datanya. Jadi enggak sembarangan main nyalain aja. Yang Jumat 2 ada, buktinya Rasulullah. Zaman Rasulullah 2 kali subuh. Kan itu subuh saat Jumat. Yang penting kan ada dulu. Sayyidina Utsman juga kan menjadi sunnah. Karena kata Nabi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Berarti Sayyidina Utsman dan sahabat juga termasuk sunnah. Terus halaman berapa tadi? Oh ya nggak kapet. Wa yusannu dikit lagi 5 menit lagi. Wa yusannu adzan ini semua. Wa adzanani lil jum'ati, dan sunnah 2 adzan Jumat. Ini mazhab Syafi'i ya. Kan mayoritas di Indonesia mazhab. Jadi yang bukan mazhab Syafi'i jadi biar tahu oh ada datanya. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbar. Salah satu dari 2 adzan tadi setelah su'ud, naik al-khatib al-mimbar, di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu satu adzan. Wal akharu yang satu lagi alladzi qablahu, sebelum khatib naik mimbar. Innama ahdatsahu Utsman, sesungguhnya membuat baru akan itu adzan Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepada Sayyidina Utsman, lama katsuran nasu, sebagaimana banyaknya manusia udah mulai banyak, sama kayak pendirian Jumat. Tidak kudu beda Pak sama hukum. Yang cocok sih se-Jakarta 1 Jumat. Tapi kan karena apa ya? Ini maksudnya biar dulu Jumat itu 1, nggak boleh melakukan yang Jumat yang lain. Tapi karena orang mulai banyak kayak bikin di sini di Palmerah aja berapa masjid, kantor aja dia ngadain. Itu kalau nggak sah semua. Kalau seandainya satu kampung ada 2 Jumat, itu yang takbiratul ihram dulu yang sah. Ntar ya, bab Jumat ada di lagi. Cuman ini intermezzo saja. Nah makanya ketika adzan 2 kali itu karena orang udah mulai banyak. Makanya Sayyidina Utsman berinisiatif, dan ini insya Allah melalui petunjuk juga, adzan 2 kali. Karena pernah lihat Rasulullah adzan juga esensinya sama juga. Satu adzan pemberitahuan, satu benar subuh. Nah Sayyidina Utsman tentu kan ngelihat waktu Rasulullah adzannya 2 kali subuh. Boleh jadi mungkin kalau misalnya Rasulullah masih hidup, boleh mungkin begitu kan? Tetap dasarnya hukum, nggak salah-salah. Udah 2 aja 2. Oh, begitu. Sama kayak terawih. Mana ada Rasulullah sholat di 23, terus mana ada Rasulullah sholat di masjid jamaah terawih? Mana ada tanya? Sama. Sayyidina Umar berinisiatif bikin, dikatain tukang bid'ah. Sayyidina Umar tuh, apalagi cuma ketua masjid. Sayyidina Umar tukang bid'ah, apa kata Sayyidina Umar? Nikmatul bid'ah, senikmat bid'ah ada. Bahkan Rasulullah juga dikatain tukang bid'ah dulu karena membawa ajaran baru. Mohon maaf ini ya begini, tapi ini hukum. Kembali lagi ke konteks, udah dah, perbedaan jangan jadi perpecahan. Yang penting tahu dulu sehingga kita tahu, oh, jadi gak gampang mengklaim salah sesuatu.
Innama ahdatsa Utsman radhiyallahu anhu lama kasrun nas fastihbahu indal hajah, maka disenangi ketika memang kondisinya sama. Indal hajah itu ketika hajah. Ka'an tawaqqafa huduruhum alaihi, seperti tawaqqaf huduruhum mengharapkan hadirnya jamaah alaihi wa illa. Kalau enggak begitu, Ustaz enggak ada di sini orang dikit aja. Ya wa illa berarti kan enggak. Keadaannya enggak sama sama Sayyidina Utsman. Lakana iktisaru alal ittiba abdur. Nah, mengikuti sunnah Nabi adanya satu Jumat lebih utama. Nah, pilihan nih. Tapi kalau misalnya di sini banyak pegawai Ustaz, ada yang lagi ya dan 2 kali. Asik juga Ustaz. Pegawainya enggak pada sembahyang. Bisa jadi sengaja. Ini pilihan. Jadi bijaksana. Enggak langsung memperhatikan. Jadi yang mau 2 monggo, yang mau 1 apa bahasa sunnahnya monggo? Sudah. Hah? Mangga. Oh beda doang ya. Kalau bahasa sunnahnya kalau mau 1 mangga, kalau mau 2 monggo. Wa sunnah wallahu a'lam. Cukup jam 1. Banyak banyak. Baik, sebelum saya tutup dengan doa, boleh jadi ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Kalau ada, yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan, kami persilakan. Nah, nggak ada kayaknya. Tutup deh. Tutup dengan Fatihah. Kita berdoa. Mudah-mudahan asbab kita kaji Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Adalah hari ini yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Ada usulan dari jamaah, kita ngajinya katanya seling dengan kitab yang lain. Bagaimana kalau minggu terakhir aja? Minggu terakhir Mas Tri sih nyuruhnya kitab hadis. Tapi saya apa Nasaihul Diniyah apa yang lain nanti apa Mukhtar Ahadi Ustaz Tri sih dulunya Riyadhus Shalihin. Tapi gimana ntar ya yang enaknya. Insyaallah kalau Allah panjangin usia kita diberi kesempatan dan izin minggu keempat setiap bulan kitabnya kita seling dengan kitab yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu